Legetang. Dua daerah ini terkenal ceritanya sejak zaman dahulu sebagai kota paling maksiat dalam sejarah. Setiap waktu penduduk di kota ini gemar berbuat dosa, terutama yang berhubungan dengan erotisme, bahkan sampai melakukan intim sesama jenis. Kemudian karena sangat keterlaluan, Tuhan pun murka dan menghancurkan dua kota ini tanpa ampun. Senasib dengan Sodom dan Gomorrah, kota-kota di belahan dunia lain juga hancur karena maksiatnya. Misalnya Popeye atau India kuno. Nah, tak sampai situ saja, fenomena yang serupa ternyata juga pernah terjadi di Indonesia. Yang ini adalah tentang kampung Legetang yang ceritanya juga sejenis seperti Sodom Gomorrah. Desa ini hancur karena penduduknya yang sangat doyan maksiat. Dulu sempat ada semacam ketidakpercayaan akan cerita tersebut. Namun ternyata kisah mistis tersebut benar-benar terjadi. Bahkan dibangun semacam tugu untuk mengenang hal tersebut. Lebih dalam soal Legetang, tersebutlah sebuah desa surga bernama Legetang yang berdiri mesra di daerah lembah pegunungan Dieng di Banjarnegara. Disebut surga karena desa ini benar-benar luar biasa. Tahu sendiri dan kehidupan desa di lembah. Pemandangan hijau di mana-mana, petak-petak sawah yang indah, aliran sungai membelah desa dengan sempurna. Benar-benar sangat menyenangkan. Tak hanya itu, sisi surgawi desa ini juga ditunjukkan dari makmurnya penduduk setempat. Ya, Legetang ini dulunya terkenal sebagai desa petani yang luar biasa kaya. Tak pernah ada cerita-cerita miris soal warak, banjir yang menghajar sawah, dan sebagainya. Semuanya sangat mulus dan sempurna. Maka pantas kalau dulu desa ini sangat membuat iri. Kehidupan desanya yang makmur seharusnya membuat orang-orang Legetang lebih banyak bersyukur. Namun alih-alih melakukan hal itu, mereka malah seolah menikmati semua itu secara berlebihan. Berjudi, mabok adalah hal-hal yang jadi hobi mayoritas semua orang di sana. Tak hanya sampai di situ, dikatakan masyarakat Legetang juga doyan pesta berujung dengan memuaskan syahwat. Dalam pesta-pesta ini, semua orang bebas melakukan apapun, bahkan bercinta langsung dengan sinden-sinden yang ada. Semua orang berbaur-baur dan menuruti nafsunya masing-masing. Pada satu malam, seperti biasa masyarakat Legetang melakukan pesta-pesta erotis mereka. Tak ada yang aneh sepanjang acara senang-senang ini. Sampai akhirnya tanda-tanda pun mulai muncul. Ya, tiba-tiba saja hujan turun dan bumi agak berguncang sedikit. Namun lama-kelamaan kondisi ini makin hebat dan menakuti semua orang. Ya, sejurus kemudian longsor begitu hebat terjadi, seolah mengubur desa ini dengan sangat mudahnya. Semua orang tak sempat menyelamatkan diri, hanya bisa menikmati ajal di tengah tumbukan tanah yang mengubur mereka dengan dahsyat. Tragedi ini pun seperti menghapus Legetang dari peta. Satu desa lenyap berserta orang-orangnya. Bencana tanah longsor hebat yang menimpa Legetang sebenarnya adalah hal yang tak benar-benar masuk akal. Memang benar kalau posisinya di lereng gunung, namun sejatinya letak Legetang ini cukup jauh, sehingga kalaupun longsor berasal dari gunung, tak akan pernah bisa mencapai satu rumah pun desa ini. Namun kenyataan berkata lain. Longsoran ini seolah dipindahkan lalu dijatuhkan tepat di atas desa Legetang. Benar-benar kejadian yang sangat mustahil. Namun ketika yang bicara adalah kehendak Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Kejadian ini sering dikatakan sebagai hukuman dari Tuhan kepada penduduk Legetang.
Cerita tentang Legetang mungkin seperti dongeng saja, namun faktanya hal tersebut nyata. Buktinya adalah keberadaan sebuah tugu yang dikhususkan untuk mengenang desa Legetang dan orang-orang yang tewas. Sebuah tugu besar itu jadi bukti tak terbantahkan kalau pernah kejadian yang sangat buruk di sana. Tugu tersebut tak hanya berupa bangunan saja, tapi juga memiliki tulisan yang bikin siapapun bergidik. Ya, di salah sisi tugu ada sebuah lampengan yang bertulis Tugu Peringatan Atas Tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang beserta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Namun pada tanggal 16 April 1955. Kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa memperhatikan diri dari dosa, dan memang tak terlihat namun nyatanya bisa mengundang kemurkaan Tuhan, apalagi jika dilaksanakan berjamaah. Semoga kelamnya kisah Legetang ini jadi yang terakhir dan tak pernah terjadi lagi di Indonesia. Dan berikut adalah suasana di sore hari di bekas dusun Legetang. Jadi seperti inilah suasana di sore hari di bekas desa Legetang. Itu adalah letak gunungnya yang longsor, ya bisa kita lihat. Bekas longsorannya masih ada terlihat jelas. Dan seolah-olah itu longsorannya terbang dan menimpa desa tersebut. Di sana adalah letak desanya. Dan kita ada di sebelah barat, dan itu tugunya.